Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji statistik menggunakan aplikasi SPSS. Berikut adalah data yang telah saya dapatkan. Di sini ada data kadar enzim CKMB sebelum operasi dengan kadar enzim CKMB setelah operasi. Dari data ini, saya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kadar enzim CKMB antara sebelum operasi dengan sesudah operasi. Karena melihat ingin mengetahui perbedaan, maka saya menggunakan uji beda 2 min. Ya, saya menggunakan uji beda 2 min. Mengingat di uji beda 2 min ini terdapat dua, yaitu uji beda 2 min dependen dan uji beda 2 min independen. Karena data saya saling keterikatan antara kadar sebelum operasi dengan kadar enzim CKMB sesudah operasi, maka saya menggunakan uji 2 min dependen karena seperti yang kita ketahui bahwa data kadar enzim CKMB sebelum dengan data kadar enzim CKMB setelah operasi itu memiliki populasi yang sama. Baiklah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita klik di variabel view, di sini kita klik di name, kita berikan saja simbol sebelum. Simbol sebelum, kemudian di desimal kita berikan saja satu angka di belakang koma, kemudian di label kita beri keterangan kadar enzim CKMB sebelum operasi. Untuk value dan yang lainnya ke sana biarkan saja beratur seperti aturan dari aplikasi SPSS sebelumnya. Baiklah, untuk di name kolom kedua kita klik sesudah. Kemudian sama yang seperti sebelumnya, kita berikan saja desimal satu angka di belakang koma. Kemudian di label kita beri keterangan kadar enzim CKMB sesudah operasi. Nah, kemudian di value tidak perlu kita isi, biarkan saja seperti aturan SPSS sebelumnya. Kemudian kita ke data view. Di data view ini, di sini kita memasukkan data yang telah kita dapatkan. Kemudian kita klik ke sini. Nah, inilah data yang kita dapatkan. Sebanyak 106. Kemudian, seperti yang diketahui bahwa di uji beda 2 min dependen ini memiliki dua uji, yaitu uji T dependen dengan uji Wilcoxon. Di mana untuk kedua uji ini, sebelum kita yang mana yang akan kita lakukan? Sebelumnya kita melakukan terlebih dahulu uji normalitas. Untuk data yang terdistribusi normal, maka dia akan menggunakan uji T dependen, sedangkan untuk data yang tidak terdistribusi normal setelah dilakukan uji normalitas itu menggunakan uji Wilcoxon. Baiklah, adapun untuk langkah-langkah dari uji normalitas, yaitu pertama kita masuk ke analyze, kemudian kita deskriptif statistik diketik atau diklik, kemudian kita ke explore, kemudian kita masukkan ke dependent list, variabelnya kita masukkan dependent list, kemudian di display kita klik both, kemudian di plot kita klik factor level together, histogram, kemudian normality plot with test, kemudian kita klik continue, kemudian oke. Kita tunggu hasilnya.
Nah, di sini case processing summary, di sini tidak ada data yang invalid atau missing. Kemudian bagaimana untuk melihat test of normalitasnya atau uji normalitasnya bagaimana? Kita klik di test of normality. Di sini ada dua, yaitu Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Nah, untuk data seperti ini, karena kita memiliki 106 sampel, berarti lebih dari 50. Jadi kita melihat di Kolmogorov-Smirnov karena datanya lebih dari 50. Kalau kita ingin melihat di Shapiro-Wilk, itu ketika data kita kurang dari 50 atau sama dengan 50. Kemudian untuk melihat test of normality, kita lihat di SIG, jika nilainya di sini lebih besar dari 0,05 maka datanya terdistribusi normal. Akan tetapi jika kurang dari 0,05 maka datanya terdistribusi tidak normal. Dengan melihat nilai di sini, maka dapat disimpulkan bahwa datanya tidak terdistribusi normal. Kenapa? Karena nilainya kurang dari 0,05. Baiklah, selanjutnya karena kita telah mengetahui di uji normalitas bahwa datanya tidak normal, selanjutnya kita kembali ke data sebelumnya. Kemudian di sini kita akan melakukan uji Wilcoxon karena setelah uji normalitas tadi datanya tidak normal. Kemudian kita masuk untuk langkah-langkah uji Wilcoxon, kita masuk di analyze, kemudian kita klik non parametric test, kemudian kita klik to related sample, kemudian kita masukkan variabel ini, kita masukkan ke test pair. Selanjutnya, kemudian di sini kita klik Wilcoxon, kemudian kita klik OK, kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, di sini dapat dilihat nilai untuk nilai statistik untuk uji Wilcoxon di sini. Kita lihat nilainya di Asim Sig to Tailot. Di sini nilainya adalah 0,000. Nah, seperti yang telah ketahui sebelumnya bahwa hipotesis nulnya yaitu tidak ada perbedaan antara kadar enzim CKMB sebelum operasi dengan kadar enzim CKMB setelah operasi. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu kebalikan dari hipotesis nul, yaitu ada perbedaan antara kadar enzim CKMB sebelum operasi dengan kadar enzim CKMB sesudah operasi. Karena nilainya atau kurang dari alfa, nilainya lebih kecil dari alfa, maka di mana alfanya yaitu 0,05, sedangkan nilai yang di sini dapat adalah 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0-nya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Jadi dapat diputuskan bahwa ada perbedaan antara kadar enzim CKMB sebelum operasi dengan kadar enzim CKMB sesudah operasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.